Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjidil Muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah padanya, yaitu melaksanakan perintahnya, melaksanakan salat isya berjamaah dan sunnah-sunnahnya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa tetap berada di dalam masjid ini dalam untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu pengajian rutin setiap malam hari Selasa dalam rangka untuk thalabul ilmu, mencari ilmu, khususnya lah ilmu tentang ajaran Islam, sehingga insya Allah kita diberikan oleh Allah ridhonya, rahmatnya dalam menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan kita panggil semuanya amin. Hadirin jamaah yang bahagia, izinkan saya sebagai MC menyampaikan semua acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Quran, yang ketiga pengajian inti, yang keempat tanya jawab, dan lima penutup. Dan marilah untuk berkahnya acara ini, mari kita bersama-sama membuka dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan terbawakan oleh Anda dan kepada Anda yang dibersihan. Sini aja. Yuk, anu. Pakai mic aja, Pak. Hah? Pakai mic aja, apa? Pakai mic. Enggak ini. Supaya suaranya kali Di sini. Angin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bafi'un
nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juza am hasibata anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita yang mendengarkan maupun yang mendengarkan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Dan marilah kita beranjak pada acara ini kita, yaitu pengajian rutin yang pada malam ini insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Bapak Haji Ahmad Musyafa LCMAB pada beliau di persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alna minal rasyidin fadlan minhu wa ni'mah. Subhanaka rabbi subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin para alim, para masyayikh, para sepuh yang kita sama-sama kita hormati, Ketua DKM Masjid Darul Muslimin beserta seluruh jajaran, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang berkesempatan hadir dalam majelis yang mulia insyaallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini memberikan barakah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah kita akan melanjutkan belajar kita bersama-sama membahas tentang shadaqatut tatawwu'. Sedekah sukarela yang bukan wajib, karena sedekah wajib disebutkan di dalam Al-Quran biasanya dikenal dengan zakat yang merupakan kewajiban. Adapun sedekah yang sifatnya sukarela atau bisa disebut juga dengan infak, ya, sedekah di sini secara umum yang disunnahkan, yang sangat dianjurkan, yang disenangi tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis berkaitan dengan shadaqatut tatawwu', ya, sedekah yang sukarela. Ya, ada beberapa hadis yang lain yang insyaallah akan sama-sama kita bahas. Yang keempat, melanjutkan sebelumnya, macam-macam
sedekah. Sedekah itu banyak macamnya, ya. Ada yang tidak hanya yang disebut dengan sedekah itu bukan hanya dalam bentuk uang, akan tetapi seluruh amal kebaikan itu dikategorikan sebagai sedekah. Tentu ini berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qaal, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa min nafsi ibni Adam illa 'alaiha shadaqatun fi kulli yaumin tala'at fihi syamsu. Tidak ada anak Adam yang wajib melakukan sedekah setiap hari. Artinya tidak ada jiwa, tidak ada seseorang pun, ya, kecuali wajib baginya untuk melakukan sedekah setiap hari, setiap kali matahari terbit. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa anak Adam, artinya berarti kita semuanya ini setiap hari ya, dianjurkan untuk bersedekah dengan menggunakan istilah yaumun tala'at fihi syamsu, kulla yaumin tala'at fihi syamsu, setiap hari di mana matahari terbit. Ya, artinya ibaratnya tidak ada hari yang matahari enggak lewat, meskipun mendung ya, tetap matahari itu lewat begitu. Artinya menunjukkan hadis ini setiap hari kita ini disunnahkan untuk bersedekah. Kemudian ini mengundang penasaran bagi para sahabat. Qila ya Rasulullah, min aina lana sadaqah natasaddaqu biha kulla yaum. Jadi gambarannya sahabat yang bertanya ini adalah sahabat yang memahami bahwa yang dimaksud sedekah itu harta. Sehingga beliau bertanya, ya Rasulullah, dari mana kita mau sedekah setiap hari? Nah gitu ya. Karena mungkin yang dipahami oleh sahabat selama ini, yang dipahami tentang sedekah itu selalu adalah harta, sehingga mengundang pertanyaan. Karena Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah setiap hari. Maka kemudian sahabat ini bertanya, min aina sadaqatun natasaddaqu biha ya Rasulullah? Dari mana kita harus sedekah setiap hari? Uangnya dari mana ya Rasulullah? Kira-kira begitu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, inna abwabal khairi lakatsiratun. Sesungguhnya pintu kebaikan itu sangat banyak. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan, ya. Jadi secara tidak langsung kan tadi ditanya, wajib atau dianjurkan sedekah setiap hari. Kemudian ditanya, dari mana kami bersedekah? Tapi Rasulullah jawabannya lain. Dijawab oleh Rasulullah dengan inna abwabal khairi lakatsiratun. Sesungguhnya pintu kebaikan itu sangat banyak. Artinya berarti segala kebaikan itu berarti adalah sedekah. Gitu ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan secara terperinci,
Inna abwabal khairi lakatsiratun, sesungguhnya pintu kebaikan itu banyak. Disebutkan oleh Rasulullah secara terperinci. Yang pertama at-tasbihu, membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Kalau kita sholat kemudian zikir setelah sholat, itu kita sudah melaksanakan sedekah. Berapa? 33 kali minimal. Kan begitu ya. Karena kan kalau habis sholat kita zikir, ilahan anta maulana subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Ya, ini adalah sedekah. Kemudian yang kedua at-tahmid, membaca alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi makanya kalau habis sholat usahakan kita berzikir sejenak, gitu ya. Meskipun kalau Pak Wahyu nggak mimpin zikir secara jahar, ya, berarti karena imam yang lain kan sudah jahar, berarti sudah bisa, tidak disuapin terus, gitu ya. Berarti sudah bisa zikir sendiri-sendiri, paling minimal Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, itu ya, usahakan minimal itu, sehingga kita melaksanakan, mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga takbir dan takbir. Jadi kalau kita sholat subuh berjamaah, otomatis kemudian dilanjut dengan zikir, otomatis berarti kita sudah melaksanakan shadaqatut tatawwu' seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahlil, membaca la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya, kalau ini kalimat-kalimat thayyibat tadi ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Kemudian al-amru wal amru bil ma'ruf, mengajak atau memerintah kepada yang baik, gitu ya. Kalau kita di masjid mungkin yang bisa mengajak kepada kebaikan, gitu ya, atau mengingatkan adik-adik ketika di masjid melakukan hal-hal yang tidak baik, kemudian kita alihkan pada kegiatan yang lebih baik, yang lebih positif, atau kita bisa mengajak orang untuk diajak nyicipin enaknya berjamaah di masjid, gitu ya. Nah, dengan itu kemudian dia nyaman, kemudian akhirnya merasa nikmat untuk beribadah. Maka ini amar bil ma'ruf, semua amal kebaikan. Wanahyu anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Apapun yang kita lihat, tidak selalu di masjid ya, di tempat lain dimanapun kita berada, melihat sesuatu yang mungkar, gitu ya, kemungkaran, melihat tahu di masyarakat kita ada ini sepertinya tidak ada istrinya, tidak ada suaminya, tapi ada orang asing bolak-balik. Nah, itu kemudian kita mencoba untuk bisa menghentikan, ya mungkin dengan wewenang kita sebagai anggota masyarakat yang terganggu, misalkan begitu dan lain sebagainya, atau melalui pengurus RW, misalkan pengurus RT, bisa seperti itu. Yang intinya adalah mencegah dari kemungkaran, atau ada perkumpulan yang membahayakan, gitu ya, ada berjudi misalkan begitu, atau minum-minum ya, yang bisa membahayakan dan lain sebagainya ya. Wa tumitul adza 'anit thariq, ini disebutkan oleh Rasulullah, menghindarkan bahaya dari jalan,
Jadi kalau kita lagi berjalan melihat ada paku, melihat ada duri, melihat ada atau mungkin apa kotoran hewan gitu ya, kotoran kucing yang agak sering gitu ya, kucing di tengah jalan. Ini kalau ada orang lewat keinjek gitu ya. Kalau keinjek nginjek apa kotoran kan nggak enak gitu ya. Nah itu kalau kita menghindarkan, menghilangkan hal-hal yang bisa membahayakan itu dari jalan, maka itu juga adalah merupakan sedekah. Gitu ya, Rasulullah. Wa tusmi'ul asammi. Ada di antara mungkin yang hadir pendengarannya kurang. Itu Pak Musafa ngomong apa nggak jelas. Nah gitu ya. Kemudian yang di sampingnya tadi yang diomongkan ini, gitu. Atau bahasa saya sulit dipahami, kemudian Bapak punya cara yang baik untuk bisa memahamkan orang lain. Nah, itu juga merupakan sedekah. Tadi itu yang dimaksud ini. Nah gitu ya. Tusmi'ul asammi. Secara tekstualnya memang di sini adalah memperdengarkan atau menjadikan orang mendengar orang yang tuli gitu ya. Maksudnya ada masalah dalam pendengarannya. Misalkan kita salah satu kondisi tertentu ya, mungkin di kantor, mungkin dalam event apa, kita duduk ternyata di samping kita sudah pakai alat bantu dengar misalkan begitu ya. Ternyata masih kurang juga pendengarannya. Nah, itu kita membantu dia untuk ya, memberikan informasi kepada beliau. Karena mungkin dia pendengarannya bermasalah, mungkin kita tuliskan, nah, gitu ya. Maka itu adalah termasuk sedekah. Kemudian watahdil amya, memberi petunjuk kepada orang yang buta, gitu ya. Orang buta butuh nyebrang misalkan begitu ya, atau dia kesulitan cari sendalnya misalkan begitu ya. Nah itu kita bantu ditunjukkan, maka itu adalah sedekah. Wa tadullul mustadil alal hajatihi. Ada orang terlihat bingung nyari alamat, mungkin Gojek gitu ya, mau ngirim GoFood, mau ngirim makanan, celingak-celinguk gak tahu ini alamatnya mana gitu ya. Dia butuh gitu ya, butuh menyampaikan ini. Mustadil, butuh orang yang menunjukkan. Nah, di situ kemudian ditanya, blok apa, nomor berapa? Oh, blok H, dari sini lurus. Nah, itu namanya sederhana, gitu ya. Itu adalah memberikan petunjuk kepada orang yang ingin ditunjukkan. Wa tas'a bi syiddati saqaika ma'al lahfanil mustaghif. Ya, usaha kita, ikhtiar kita untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan, meskipun berat gitu ya. Ada orang yang kesulitan, apapun kesulitannya, ya, memang betul-betul dia membutuhkan bantuan, maka kita berikan bantuan kita sesuai dengan kemampuan kita. Maka ini semuanya adalah sedekah. Wa tahmilu bi syiddati dhira'ika ma'ad dha'if. Mengangkatkan, ada orang kelihatan keberatan bawa bebannya, kemudian kita bantu untuk meringankan ya, beban bawaan dia. Ini sedekah. Fahada kulluhu sadaqatun minka ala nafsika. Jadi maksudnya hadis ini adalah sedekah kepada diri sendiri. Dengan kita membantu orang tadi itu membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir, tasbih, dan melakukan amalan-amalan tadi ya, membantu orang lain, menghindarkan bahaya dari orang lain, itu semuanya adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri, gitu ya. Karena tadi kita semuanya diwajibkan untuk sedekah, mensedekahi diri kita, bahasanya begitu, bukan sedekah kepada orang lain. Sedekah kepada diri kita masing-masing setiap hari. Jadi kalau kita mengamalkan tuntunan Islam, maka subhanallah kita setiap hari ini
melakukan sedekah. Dan ini menunjukkan bahwa agama kita ini apa ya menciptakan budaya yang sangat peduli ya kepada orang lain. Tidak menciptakan pribadi yang egois, tidak menciptakan pribadi yang mementingkan diri sendiri, tetapi punya kepekaan yang luar biasa berdasarkan hadis-hadis ini, karena semua yang kita lakukan tadi ya, ini semuanya bernilai sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan. Dalam riwayatnya Baihaqi ada tambahan lagi, wa tabassumuka fi wajhi akhika, dan senyum, nah gitu ya, senyum di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah, gitu ya. Jadi sangat mudah sekali ya bersedekah ya. Dan memang ini juga menunjukkan bahwa kita ini harus tampil seperti tidak ada masalah, gitu ya. Karena senyum terus, ketemu saudaranya senyum, ketemu temannya senyum, padahal di dalam hatinya ada problem yang besar, gitu ya, tapi tidak ditunjukkan, gitu ya, karena ingin bersedekah terhadap dirinya sendiri. Kadang-kadang ada orang itu yang senang untuk menunjukkan masalahnya kepada orang lain. Saya lagi, ya gitu ya. Tapi kepada semua orang gitu ya. Harusnya kan kepada orang-orang tertentu yang dia percaya gitu ya. Karena memang mencari solusi atau ingin mendapatkan penguatan bisa, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau semua orang karena pengen dikasihani oleh semua orang gitu ya. Ada model karakter yang seperti itu. Atau yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sedekah tiap hari, maka itu salah satunya dengan bersenyum ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Wa imatatukal hajar. Ini lebih spesifik disebutkan menghindarkan atau memindahkan batu. Maksudnya batu ini yang membahayakan orang di jalan. Oh, ini ada batu di jalan. Jadi nanti kalau kena sepeda anak-anak bisa jatuh, atau kalau kena ban memungkinkan bocor dan lain sebagainya. Gitu ya. Wasyauka wal 'adham an tariqin nas, termasuk tadi batu, kemudian duri, kemudian tulang. Ya, mungkin tulang di sini mungkin tulang yang membahayakan tentunya ya, dari jalan manusia. Maka ini semuanya sedekah. Wa hadyukar rajul fi ardi dhallati sedekah. Hampir sama dengan yang tadi, menunjukkan orang yang tersesat ya, itu semuanya adalah sedekah. Kemudian hadis berikutnya, qala man istata'a minkum ayyattaqin nar falyatasaddaq. Barang siapa yang mampu untuk menghindarkan atau menghindari neraka, atau menjauhi atau terbebas dari neraka, falyatasaddaq, hendaklah dia bersedekah. Ya, gitu ya. Jadi kalau orang yang gemar bersedekah, ya, sedekah pun tadi bentuknya macam-macam tadi disebutkan. Tidak selalu bentuknya adalah harta uang, tetapi amal-amal baik dari semua itu sedekah. Nah, itu semuanya bisa menghindarkan kita dari neraka. Siapa yang mau bebas dari neraka, maka hendaklah dia bersedekah. Nah, kalau di sini nilainya sangat kecil, tapi ya harta tapi sangat kecil. Walau bisyaqi tamratin, meskipun hanya sebesar setengah kurma. Ya. Kurma itu kan kecil ya. Nah, ini separuhnya, menunjukkan betapa ringannya lah gitu ya. Sekecil apapun kita mesti bisa untuk bersedekah. Tidak mesti nunggu nisab, beda dengan zakat ya. Tidak harus nunggu nisab. Walau bisyiqqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau dia nggak punya sesuatu yang mau diberikan, setengah
kurma pun juga nggak ada. Gitu ya. Artinya dengan nilai mata uang yang sangat kecil pun tidak punya. Fabi kalimatin thayyibah, maka sedekahnya itu dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah tahu ya? Tadi ya, tasbih, tahmid, tahlil, ya, itu disebut dengan kalimat thayyibah. Baik, itu hadis yang kelima. Hadis yang keenam, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqul." Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis apa? Qudsi. Hadis qudsi ya. Hadis qudsi. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tapi bukan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut dengan hadis qudsi, gitu ya. Jadi Allah yang berkata ini, Allah yang berfirman, tetapi dikutip oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah yang menyampaikan, gitu. Bahasanya bahasa Rasulullah. Makanya Rasulullah menyebutkan Innallaha azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti ketika hari kiamat berfirman. Nanti Allah Subhanahu wa taala berkata begini. Ya bani Adam, wahai anak manusia, maradtu falam ta'udni. Saya sakit tapi kamu enggak menjengukku. Nah, gitu ya. Kalau mendengar begini, masa Allah sakit? Begitu. Nah, makanya indahnya hadis Rasul itu membuat penasaran, ya kan? Membuat berpikir sahabat itu. Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat berkata kepada Ibnu Adam, "Hei Ibnu Adam, saya dulu sakit. Kenapa kamu nggak nengok saya?" Nah, gitu kan. Tapi yang mengatakan Allah begitu. Mana tahu kita Allah sakit? Gitu kan? Gimana maksudnya? Nah, ini hadis Rasul ya, dari firman Allah. Qala, kemudian tadi ditanya ya. Qala ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ini jawabannya. Ibnu Adam, anak Adam menjawab, karena kan tadi ditanya oleh Allah kan, saya dulu sakit, kenapa kamu nggak nengokin saya? Nah, kemudian Ibnu Adam, anak Adam ini kemudian menjawab, ya Rabb, wahai Tuhan, bagaimana saya menjenguk engkau, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin. Engkau adalah Tuhan semesta alam. Bagaimana saya menengok engkau ya Allah? Nah, kemudian Allah menjawab, Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu. Nah, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku yang sakit, fulan yang sakit, kemudian kamu tidak menjenguknya, amalau uttuhu lawajadtani indahu. Sesungguhnya kalau engkau menjenguk saudara atau hambaku yang sakit, maka sesungguhnya aku ada di sana. Nah, gitu ya. Jadi seperti kalau kita menjenguk orang sakit, maka kita sedang menjenguk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Pahala atau kemuliaan ketika kita menjenguk yang sakit. Ini bukan sekedar amal sosial biasa ya, ibadah luar biasa. Menjenguk orang sakit bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad ini adalah sebuah ibadah karena kita ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada di situ. Allah ada di situ. Nah, ini kata Rasulullah. Kemudian ya bani Adam, istat'amtaka falam tut'imni. Wahai, ini perkataan Allah yang kedua nanti di hari kiamat. Wahai anak Adam, kenapa engkau tidak memberikan makanan
ketika engkau, ya, kenapa engkau nggak ngasih makan saya? Padahal dulu saya minta makan, ya gitu ya. Falam tut'imni, kenapa nggak kamu ngasih makan saya? Kemudian Ibnu Adam kembali bertanya, ya Rabb, ya Allah, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Bagaimana saya memberi makan engkau sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Nah, kemudian Allah menjawab, ama alimta annahu istat'amaka 'abdi fal fulanun falam tut'imhu? Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya ketika ada hambaku yang meminta makan kepadamu, kemudian kau tidak ngasih makan dia, sesungguhnya engkau, ya, kalau engkau tahu sesungguhnya kalau engkau memberi makan dia, saya ada di situ. Jadi ketika kita memberi makan orang yang minta makan gitu ya, betul-betul butuh makan, kemudian kita kasih, maka di situ ada Allah Subhanahu wa taala. La wajadta dzalika indi, maka kamu akan menemukan saya di sana. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya bani Adam istasqaitaka falam tusqin astasqaituka, saya meminta minum kepada, ya, artinya minta bantuan, ya, minta bantuan. Kalau tadi makan, sekarang minum, gitu ya. Kemudian kamu gak ngasih minum saya. Ditanya lagi oleh Ibnu Adam, ya Rabb, kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Bagaimana saya memberi minum kepada engkau sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Istasqaka 'abdi fala fulanun falam tusqih. Ada hambaku yang minta minum kepadamu tapi kamu nggak ngasih. Kalau engkau tahu sesungguhnya kalau engkau memberi minum dia, maka kamu menemuiku, saya ada di sana. Ini hadis riwayat Muslim. Hadisnya riwayat Muslim, ya. Nah, ini artinya kembali memotivasi kita amal-amal yang selama ini kita anggap, ya, adalah kegiatan sosial, gitu ya, ngasih makan, jenguk orang sakit, ngasih minum, membutuhkan, seperti amal sosial, tapi sesungguhnya di posisinya di dalam agama kita ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Jadi fadilahnya luar biasa, kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ngasih makan Allah sesungguhnya, ngasih minum Allah sesungguhnya, gitu ya, berdasarkan hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketujuh, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yaghrisu muslimun gharsan, tidaklah seorang muslim yang menanam, bukan menanam, kalau biji itu apa berarti? Menanam juga, ya? Menanam juga. Iya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau ghorosa itu biji yang dimasukkan ke dalam tanah, itu ghoros. Nah, kalau yang sudah ada tunasnya kemudian dimasukkan, itu menanam juga, ya? Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Hadis Rasulnya begini, man gharasa ghars la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an. Yazra' itu nanam juga, tapi tadi kalau yazra' seperti padi, ya, padi itu kan kalau pertama kan pakai gabah gitu, ya. Nah, itu namanya gharasa yaghrisu, jadi menabur benih, gitu ya. Yaghris itu menabur benih. Atau jagung berarti dimasukin ke lubang, gitu ya, yang belum ada tunasnya. Nah, kalau siapa yang menanam dalam bentuk masih biji-biji ataupun sudah ada tunasnya kemudian ditanam, ya, tidaklah seorang muslim yang menanam kemudian dari tanaman itu besar kemudian menghasilkan fayakulu minhu insan, kemudian menghasilkan tadi, ya, buah atau
bunga gitu ya. Kemudian buahnya dimakan oleh orang atau dimakan oleh hewan gitu ya. Wala syai'a illa kanat lahu shadaqah. Maka itu sesungguhnya dia telah bersedekah. Jadi kalau gerakan nanam pohon gitu ya, ini kan apa namanya? Kegiatan untuk Reboisasi. program pemerintah pangan sebagai pangan. Nah ini subhanallah di dalam agama kita ini sesungguhnya luar biasa. Jadi kalau kita nanam kemudian meskipun kita nggak makan, dimakan codot ya, Lawar. lawar ya, atau dimakan apa begitu, sesungguhnya kita sudah bersedekah. Ya. Ya, kalau ada gerakan satu orang satu pohon, nah, gitu ya, hijauan, reboisasi, ini luar biasa ibadah. Ya, ibadah mengamalkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kita bersedekah, baik dimakan orang ataupun dimakan oleh burung, dimakan oleh kalau tidak menghasilkan buah mungkin menghasilkan daunnya, tapi daunnya bisa dimakan oleh hewan-hewan itu. Maka itu juga adalah sedekah. Hadisnya rawahul Bukhari. Kemudian hadis yang ke-8 terakhir sebelum berpindah ke tema yang lain. Faqala alaihi salatu wassalam kullu ma'rufin shadaqah wa minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin. Seluruh kebaikan itu sedekah. Maka masya Allah ya memotivasi kita ya tidak ada yang perlu kita lakukan selain hal yang baik. Seluruh kebaikan ini memotivasi kita untuk melakukan amal soleh, kebajikan, menghindari hal-hal yang tidak baik, kata-kata yang baik, kata-kata yang menunjukkan orang, kata-kata yang melegakan orang, kata-kata yang menghimpun, bukan mencerai-berai dan lain sebagainya. Wa minal ma'ruf, dan diantara amal yang baik itu adalah antalqa akhaka biwajhin talqin. Ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara sesama muslim itu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, gitu ya. Jadi memang nggak boleh cemberut, ya. Sering senyum lah pokoknya ketemu dengan teman, ketemu dengan orang lain. Biwajhin talqin wa an tufrigha min talwika fi inaihi. Ya, ini menunjukkan bahwa agama kita sangat menghendaki kita memberikan perhatian sosial, kepedulian kepada orang lain sekecil apapun, dan semuanya bisa bernilai ibadah, bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagai bahan pembukaan dalam diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan materi tentang sedekah. Maka Bapak Ibu yang mau bertanya silakan kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu, maka ada pertanyaan Bapak? Aulatum tasubut wa ahlihi wala yajuzu tasubut Bayan. sabiyin. Maka bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di antara jenis sedekah dikatakan ada 3 sedekah yang paling utama. Satu, sedekah yang diberikan saat kita sehat dan masih sangat membutuhkan harta. Kemudian sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari riya, dan sedekah kepada keluarga. Sedekah ini memiliki nilai yang sangat tinggi karena membutuhkan keikhlasan yang lebih besar dan keutamaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sedekah yang dikatakan utama, mohon
Dari saya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya yang ditanyakan judul berikutnya yaitu man aulan nas bis sadaqah. Siapakah orang yang prioritas kita beri sedekah, gitu ya. Makanya termasuk tadi sedekah yang paling afdal, artinya prioritas. Kita prioritas sedekah ke siapa? Berarti kan posisinya karena prioritas berarti dia yang paling pertama harus dikasih, begitu ya. Nah, di sini disebutkan, kalau tadi disebutkan adalah orang yang sehat, gitu ya. Dia butuh ya untuk kehidupan dia. Betul, sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari tentang sedekah yang paling prioritas itu ya. Aulan nasi bis sadaqati awalan auladul mutasaddiq. Prioritas pertama orang yang diberi sedekah itu adalah anak-anak. Anak kita, anak orang yang bersedekah itulah yang harus pertama kali diberi. Ya, kalau punya tanggungan anak, jangan sampai anaknya nggak makan, gitu ya. Anaknya kurangin, anaknya belum bayar SPP di pondok, gitu ya. Karena dia sedekahnya besar keluar, gitu ya. Sementara anaknya dia wajib butuh gitu makan, sekolahnya, SPP-nya, bayar gurunya dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian wa ahlihi, keluarganya. Ya berarti anggota keluarganya. Keluarga utama, istrinya, anak-anaknya yang lain. Wah. Kemudian lebih luas lagi aqaribihi, kerabat. Ya berarti mungkin masuk saudara, aman, bibi, gitu ya. Nah, itu sudah masuk ke kerabat. Wala yajuzu tasadduq ala ajnabiyyin. Tidak boleh orang sedekah kepada orang lain sementara wa huwa muhtajun, sementara dia sendiri butuh. Nah, tadi ya. Dia masih butuh, dia sehat, dia butuh makan gitu, untuk kerja, untuk menjalankan agar dia kerjanya maksimal, gitu ya, nggak lemes ketika kerja, gitu ya, dia harus makan, dia butuh, maka dia aula bis sedekah. Nggak boleh kalau orang sedekah pada yang lain sementara dianya masih membutuhkan, gitu ya. Tapi bukan menjadi alasan sebenarnya dia cukuplah begitu ya, tapi ngasanya saya butuh, ya butuh semuanya, gitu ya. Tapi maksudnya intinya bukan ngakali lah, begitu ya. Ngakali dengan berdasarkan penjelasan ini akhirnya ngakalin, saya kan masih butuh, saya nggak perlu, saya belum mampu sedekah ke orang lain. Tidak juga begitu. Artinya kita masing-masing bisa mengukur, gitu ya, bisa mengukur sesungguhnya kita ini masih butuh, oh cukup, oh lebih, gitu ya. Nah ini bisa kita berbagi kepada yang lain. Jadi kemudian hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ahadukum faqiran falyabda bi nafsi. Apabila salah satu di antara kalian itu fakir, gitu ya, fakir, maka hendaklah dimulai dari dirinya. Falyabda binafsi, artinya prioritasnya kita sedekah yang paling baik ketika kita dalam keadaan seperti itu ya kita infak kepada diri kita sendiri, dimulai dari diri kita, gitu ya. Termasuk tadi ya kepada keluarganya, gitu ya, kepada keluarganya. Jadi tidak keluar dulu, gitu ya. Jadi jangan sampai keluarganya kelaparan sementara kita sudah memberikan ke yang lain, ngirim ke Palestina sementara anaknya nggak makan, sementara istrinya nggak makan. Nah gitu ya. Jadi tetap bahwa harus prioritas utama adalah dirinya, keluarganya,
anggota rumahnya, anggota rumah tangganya, gitu ya. Wa in kana fadlun, kalau dia punya kelebihan setelah dirinya tercukupi, wa in kana lahu fadlun fali iyalihi, maka kemudian untuk fa'ala iyalihi, maka sedekah itu berikutnya diberikan kepada keluarganya. Prioritas berikutnya adalah keluarganya. Wa in kana fadlun fa'ala dzawi qarabati, kalau masih ada lebih, cukup lebihnya, maka kemudian diberikan kepada kerabat. Au qala dzawi rahimihi, atau kerabat silaturahimnya, temannya. Wa in kana fadlun fahahuna wa hahuna. Ya, kalau masih ada lebih lagi, terserah mau kemana saja, itu bisa diberikan. Nah, ini sesuai dengan tadi yang dipertanyakan, bahwa tadi ya, dirinya, kemudian pada kerabatnya, kemudian tadi tentunya karena ini adalah semua ibadah, maka dilakukan dengan ikhlas. Ya, kalau kita memberi sedekah itu nafkah, bahasanya berarti nafkah ya, memberi nafkah kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada istri, ya, insya Allah ikhlas ya. Ini yang biasanya kalau yang lain, biasanya kalau kaitannya dengan ikhlas ini biasanya mulai ke yang lain. Kan kita saya yakin kita kan nggak pernah mengatakan kepada anak kita itu nggak ikhlas, gitu ya. Pasti ikhlas lah. Nah, kaitannya mungkin dengan ikhlas ini adalah ketika kita memberikannya kepada orang lain di luar keluarga kita, maka disitulah muncul penyakit riya dan lain sebagainya. Maka disitulah kita harus melakukan seluruh amalan ibadah kita ini dengan cara ikhlas. Nah, yang bisa, salah satu cara untuk bisa menghindarkan dari hal-hal yang riya, terjaga ikhlasnya, salah satunya dengan cara sedekah dengan sembunyi. Salah satu caranya. Kecuali bagi yang maksudnya sudah biasa, dia sudah, yang urusan ikhlas itu kan hanya kita dengan Allah, gitu ya. Kita nggak boleh nuduh orang lain, oh dia mesti nggak ikhlas. Nggak boleh kan gitu ya, karena kita ya, ikhlas itu urusan hati, gitu, urusan hati masing-masing. Nah, kan, tetapi sekali lagi bahwa kita harus melaksanakan semua ini dengan ikhlas, karena banyak ya, apalagi di zaman Rasul, sahabat berlomba-lomba di dalam bersedekah, itu hal yang biasa, begitu ya. Ya terlihat oleh yang lain, gitu. Itu saking artinya hal yang sudah terbiasa, begitu ya. Hal yang sudah, sesuatu yang sudah ya gaya ya budaya lah, sudah membudaya sedekah gitu. Jadi terbiasa orang menilai, oh ini sedekah begitu ya. Gitu. Beda dengan yang tidak terbiasa amal dengan terbuka terang-terang, yang kemudian mudah beralih ketika dia melakukan amal kebaikan, dalam hal ini sedekah, kemudian yang diharapkan, oh saya dinilai orang rajin sedekah, dia anggap sebagai dermawan. Nah, ini yang tidak boleh, yang mengganggu, termasuk juga yang membatalkan. Nanti ada pembahasan lagi tentang membatalkan sedekah. Membatalkan sedekah itu diantaranya adalah dengan mengungkit-ungkit ya, yang sudah pernah kita berikan, alman wal adha, dan menyakitkan bagi orang yang menerima, itu tidak boleh, gitu ya. Jadi tadi penjelasan terkait dengan kerahasiaan atau menyembunyikan sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan untuk penyembunyiannya itu, gitu ya. Kalau yang kanan bersedekah, seolah-olah yang kiri nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan bersedekah, untuk menyembunyikan. Tetapi bukan berarti sedekah dengan terang-terangan itu dilarang, tidak ya, tidak dilarang, boleh. Makanya tadi terkait dengan individu kita, bahwa kita melihat orang lain, oh bapak ini memang
dermawan, sudah terbiasa, begitu ya, sudah terbiasa. Jadi kita ataupun kita memang ya terbiasa begitu untuk untuk ngajak motivasi yang lain, gitu ya. Nah, itu termasuk juga bisa mendapatkan pahala man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang memulai kebaikan kemudian diikuti kebaikan itu oleh orang lain, maka kita mendapatkan pahala. Ya, kita bersedekah, membiasakan bersedekah, kemudian niat untuk mudah-mudahan dengan ini semakin banyak orang yang bersedekah, semakin banyak orang yang ikut terlibat di dalam amal soleh kebaikan bersedekah ini, semakin banyak orang ikut, maka kita mendapatkan limpahan pahala dari orang yang tadi ikut tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa terkait dengan menyembunyikan, betul tadi ya, untuk menjaga agar murni karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tadi ya bahwa jangan sampai kemudian karena semuanya disembunyikan, betul-betul nggak ada yang tahu ya, sehingga kemudian menjadi hal yang masalah baru misalkan gitu ya, seolah-olah tidak ada yang bersedekah misalkan begitu dan sebagainya. Intinya adalah ada hal yang perlu disyiarkan, ada hal yang kalau kita tidak mampu untuk menjaga hati kita, maka kita sembunyikan. Kalau kita merasa bahwa kita memang itu kebutuhan saya, sedekah itu kebutuhan saya. Kalau saya nggak sedekah itu nanti nggak nambah harta saya, nggak berkah, gitu. Jadi ya sedekah itu adalah sebuah gaya hidupnya, misalnya begitu ya. Insya Allah sama-sama kita menjaga hati kita, niat kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Bapak yang bertanya, Pak Haji. Dari bisa bersama bahwa saya tahu yang ekspor itu mesti angka mobil Ya. segala bentuk apa kalau memang yang kebaikan itu dilakukan dengan semua. Berkaitan dengan tersebut, karena kita melihat orang-orang tertentu di bawah dari kondisinya itu kadang-kadang suka mendahulukan dulu. Mendahulukan apa? Suka mendahulukan dulu. Jadi dia tidak pernah melihat keluarganya yang penting dulu. Oh. Dan yang kedua, dia juga terkadang ketika bicara dan sebagainya, kadang-kadang tentunya apa itu orang memandangnya. Kadang-kadang dia juga mengorbankan demi apa yang menjadi statement hadis juga bahwa siapa yang berdakwah akan membalas. Makanya orang berbeda seolah-olah saya seperti itu. Kemudian pertanyaan saya, kan tadi dari statement tersebut bisa mengatakan seolah-olah bahwa penuhi dulu keluarga yang dekat, jangan sampai saudara didahulukan ternyata anaknya terlantar. Ada juga bila kesempatan juga kalau dari sejarah Abu Bakar itu katanya itu saudara itu menghabiskan semua hartanya yang tersisa Rasul dan Allahnya. Nah, kan ini ada kesan kontradiktif nih antara yang disampaikan dengan lepas dari kondisi iman dan kekuatan ibadah dan keimanan Abu Bakar Siddiq. Tentu mungkin kita mencari yang terbaik sebetulnya yang dua model tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sering ya memberikan motivasi kepada para sahabat, ya, terutama untuk kepentingan jihad, perang. Dalam kasus Abu Bakar ini adalah kasus tentang ya, perang Tabuk, ya. Perang Tabuk. Di perang Tabuk itu perang yang jauh, gitu ya. Itu sudah menuju ke negeri Syam, gitu ya. Kemudian suasananya suasana paceklik,
itu ya. Suasana taklif. Jadi memang suasananya itu Rasulullah mengumandangkan bahwa kita akan melakukan ekspedisi perang ke Tabuk begitu. Dan para sahabat berbondong-bondong biasa mengumpulkan hartanya untuk mensupport kebutuhan perang. Utsman datang, Umar bin Khattab datang, Abu Bakar datang. Betul tadi Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Gitu ya. Ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, saya mau infak, saya mau sedekah. Ditanya oleh Rasulullah, kam abqaita li ahlika, berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu, gitu ya. Abqaitu li ahli wa rasul, yang aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya, gitu ya. Artinya itu adalah satu puncak tawakal yang luar biasa ya oleh Abu Bakar, gitu. Dan akhirnya ya, disebutkan di situ bahwa Rasulullah ternyata tidak menerima semuanya, ada yang dikembalikan dari oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar niatnya memang sudah niat memberikan keseluruhan hartanya. Ini sudah diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Tingkat keimanan Abu Bakar, tingkat tawakalnya Abu Bakar, gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab datang juga, ditanya, berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Abqaitu li ahli mislah, saya sisakan untuk keluargaku sama seperti yang aku infakkan, berarti 50%, gitu ya. Nah di sini sesungguhnya tidak kontradiksi, sesungguhnya bahwa ada kondisi-kondisi tertentu. Kalau kita ini adalah kondisi, istilahnya kondisi normal dalam bersedekah, dia yang setiap hari, gitu ya. Kita tadi bahas tentang sedekah setiap hari, maka sedekah tetap prioritas kita itu adalah keluarga kita, anak kita, keluarga kita, dan kerabat. Jadi ini adalah dalam hal prioritasnya, gitu. Nah, di sini juga kita tidak bisa kemudian serta-merta menjustifikasi bahwa Abu Bakar itu tidak peduli sama anaknya, gitu ya, tidak peduli sama keluarganya. Artinya Rasulullah sebagai seorang pemimpin, beliau paling tahu, beliau tahu betul bagaimana kondisinya, maka kemudian Rasulullah pun sebagian tetap dikembalikan meskipun dia niatnya adalah mau memberikan totalitas secara keseluruhan, gitu. Dan itu adalah kasus tertentu, artinya perang, karena dia ingin mendapatkan pahala yang lebih besar lagi, gitu ya. Jadi kan sahabat itu begitu, kalau karena kan begitu, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, siapa yang memberikan amunisi untuk kebutuhan perang, maka dia mendapatkan pahala perang meskipun dia nggak ikut, karena dia menyumbang, gitu ya, untuk persiapan kebutuhan perang, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang ikut dalam perangnya. Waman yakhlufu ahla ghazin fahuwa fi sabilillah, barang siapa yang mencukupi keluarga orang yang ikut perang. Jadi kalau yang perang itu kan meninggalkan keluarga, nah, keluarga itu kemudian disantuni, maka kita pun juga mendapatkan pahala orang yang ikut berperang. Makanya sahabat yang jarang ikut perang itu sahabat Utsman, jarang ikut perang, gitu. Makanya beliau termasuk yang tuduhan-tuduhan kepada Sayyidina Utsman itu diantaranya, Utsman itu jarang ikut perang, gitu. Jangan ikut jihad. Tapi memang Sayyidina Utsman itu memang ditugaskan oleh Rasulullah untuk jaga, ya, untuk jaga. Tapi paling banyak bersedekah, ya, infak untuk kebutuhan jihad itu ya Utsman, paling banyak hartanya. Maka dalam perang Tabuk itu beliau sudah berangkat dagang, ya,
dagang onta 100 onta sekalian barang bawaannya. Ketika mendengar ada perintah jihad, balik lagi, kemudian langsung diberikan kepada Rasulullah semuanya, dan itu asik hanya sedikit dari hartanya, dari yang diberikan itu, sampai Rasulullah mengatakan, wallahi la yadurru ba'da hadza Utsman, demi Allah tidak ada yang bisa membahayakan Utsman setelah ini. Artinya saking banyaknya uang yang diberikan untuk kepentingan jihad, meskipun beliau nggak ikut perang, tapi hartanya banyak sekali diberikan untuk kepentingan perang. Jadi memang dalam memahami hadis tertentu, yaitu tidak bisa kemudian kita generalisasi bahwa Abu Bakar seolah-olah beliau adalah bertentangan dengan hadis Rasul karena menginfakkan seluruh hartanya, gitu ya. Artinya hal yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ada tidak setiap hari, tapi ada momentum tertentu dalam hal ini adalah untuk jihad, untuk mendapatkan, dan keyakinan Abu Bakar yang memang luar biasa, gitu ya, tingkat keimanan yang luar biasa, gitu, dan selalu tercukupi. Dan Rasulullah tahu, sekali lagi sebagai seorang pemimpin pun tetap mengembalikan sebagian dari apa yang sudah diberikan oleh Abu Bakar, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak? Ada? Kalau nggak ada ibu ada ibu. Nah, Pak Haji, hari. Terima kasih Pak yang kita kenal sekarang sekali. Iya. Ini apakah di hari lain bisa nggak ya? Senin berkah, Selasa berkah. Kemudian terjadi wakaf, ada wakaf, zakat, infak, sedekah. Ya, terima kasih. Namanya sedekah Jumat, sedekah Jumat. Ada juga sedekah subuh, gitu ya. Ada sedekah Jumat, ada sedekah subuh. Jadi kalau secara tekstual sebenarnya tidak ada. Yang setahu saya, yang tidak tahu, saya belum menemukan hadis secara tekstual yang menunjukkan tentang fadilah sedekah di hari Jumat, gitu ya. Tapi di dalam memahami hadis atau ibadah itu kan kita juga melakukan penggabungan dengan hadis yang lain, begitu ya, bahwa hari Jumat itu adalah disebut dengan Sayyidul Ayyam, gitu ya, disebut sebagai hari yang paling utama dari satu pekan ini. Hari yang paling utama adalah hari Jumat. Maka kemudian di hari Jumat itu amal yang dilakukan maka mempunyai fadilah, maka mempunyai keutamaan, ya, gitu ya. Kalau kita membaca, kalau amalan di hari Jumat, kalau yang tekstual kan jelas, gitu ya, aksiru minas sholawat, memperbanyaklah sholawat, memperbanyaklah sedekah, kan gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita mengambil waktu baik, gitu ya, waktu baik. Seperti halnya ya sholat di waktu-waktu yang kita baik untuk melakukan sholat, termasuk berdoa, gitu ya, termasuk sedekah subuh. Ya, sebenarnya tidak ada secara tekstualnya tentang fadilah sedekah di waktu pagi atau di waktu subuh. Nah, tetapi ada hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada orang yang bersedekah, man asbaha, gitu ya. Bahasanya kan kata-kata asbaha berarti kan subuh, pagi, sobah, gitu ya. Siapa yang pagi-paginya kemudian dia bersedekah, maka kemudian didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yang mendoakan malaikat, makhluk Allah yang taat, tidak pernah bermaksiat, selalu bertasbih kepada Allah, yusabbihu lahu ma fis samawat, bertasbih kepada Allah, mendoakan, ya Allah berikan pengganti kepada orang yang infak. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Namanya orang
ingin mengejar doa malaikat itu. Makanya kemudian sedekahnya di pagi hari. Begitu juga tadi ya tentang fadilah orang yang melakukan amal soleh gitu ya di hari Jumat gitu, karena keberkahan harinya, karena lipatan pahala di hari-hari istimewa, termasuk ada bulan-bulan Asyurul Hurum misalnya, ada bulan istimewa ya, 4 bulan haram, tapi di situ tidak disebutkan fadilah berapa lipatan pahalanya, tidak, tapi kemudian disebutkan orang yang melakukan amal soleh maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bertemu dengan waktu yang istimewa, bertemu dengan hari yang istimewa, bertemu dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilah Jumatnya adalah kepada fadilah harinya, yang kemudian di hari itu kita melakukan berbagai macam amal soleh. Salah satunya adalah sedekah. Kalau kemudian orang mengistilahkannya dengan sedekah Jumat gitu, untuk mendapatkan berkah sedekah di hari yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Ibu ada pertanyaan? Baik, kalau ada kita tutup. Sudah. Oh, udah mulai juga nih. Udah, saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hadirin bahagia. Tadi sudah disampaikan jawaban-jawaban tentang pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Semoga dari apa yang disampaikan jawabannya puas dan mudah-mudahan menjadi pegangan kita dalam kita. Intinya adalah kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah. Sedekah dalam segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Mudah-mudahan kita bersemangat bermanfaat sendiri untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan di setiap hari ya, sehingga kita bisa melaksanakan sunnah Rasul untuk tiap hari bersedekah. Itu mungkin ide pengajian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan marilah kita masuk pada acara yang terakhir yaitu penutup, dan marilah kita bersama-sama untuk mengaji rutin malam ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillah walamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.